Chapter 1001, Momentum yang meninggalkan satu yang bicara. Kabar baik dari pagoda menyebar seperti api di seluruh Velurium Capital. Seseorang telah melewati Velurium Obelisk ke-8 dan memecahkan rekor yang dimiliki Kaisar Pivot selama hampir 5.000 tahun. Niat nyata Kaisar Pivot untuk mengiklankan keberhasilan ini hanya menyebabkan berita menyebar lebih cepat. 3 kata, Tuan Muda Zen, dibesarkan berulang kali di antara warga Velurium Capital. Orang-orang dari pola pikir bahwa bintang terbesar generasi muda pembudidaya Velurium Capital telah muncul. Tuan Muda Zen benar-benar kandidat terbaik untuk menggantikan Kaisar Pivot. Prestasinya dan kekayaan yang dibawanya adalah bukti kualifikasinya. Selama 3.000 tahun terakhir, Kaisar Pivot telah menjadi otoritas mutlak di Velurium Capital. Dia adalah dewa totem dan pelindung di hati sebagian besar warga. Tuan Muda Zen memecahkan rekor yang ditetapkan Kaisar Pivot muda, berarti Tuan Muda Zen bahkan lebih besar dari Kaisar. Selain itu, keunggulannya diakui oleh Kaisar Pivot sendiri. Siswa melampaui tuannya dan yang baru menggantikan yang lama. Tidak ada yang disukai dunia bela diri selain ucapan ini. Peningkatan jenius berarti bahwa warga di bawah perlindungan mereka lebih aman. Tidak ada yang ingin melihat wilayah mereka diserahkan kepada seorang pengecut atau penguasa biasa-biasa saja di masa depan. Tuan Muda Zen tanpa ragu adalah seorang kandidat yang benar-benar memuaskan harapan dan harapan semua orang. Tuan Muda Van telah sepenuhnya dilupakan oleh warga Velurium Capital. Mereka percaya dari lubuk hati mereka bahwa Tuan Muda Zen lebih unggul dalam segala hal. Kekuatan di bawah perintah Kaisar Pivot sangat terinspirasi ketika mereka menerima berita ini. The Coiling Dragon Clan dan House Wei khususnya tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mereka hanya ingin mengumumkan kepada dunia bahwa Tuan Muda Zen telah mencapai puncak dari bawah sayap mereka. Ini terutama berlaku untuk Wei Tianxiao, penguasa House Wei. Dia berdiri tegak dan bangga di depan orang lain, dan statusnya di House Wei naik tidak seperti sebelumnya. Kata-katanya sekarang menjadi hukum bagi seluruh keluarganya, dan para tetua keluarga juga sangat loyal kepadanya. Tidak ada yang berani berpikir untuk mengkhianati keluarga. Semua yang mereka miliki sekarang adalah berkat Tuan Muda Zen. Memperkenalkan Tuan Muda Zen ke Secret Pivot Mountain saja sudah cukup untuk mendapatkan kekayaan besar dan kehormatan bagi duo ayah dan putra Wei selama beberapa generasi yang akan datang, untuk tidak mengatakan apapun tentang hal lain. Menilai dari bagaimana segala sesuatunya bergerak sekarang, bahkan musuh-musuh House Wei pun duduk tegak. Mereka yang menginjak-injak House Wei dengan kejam ketika keluarga aristokrat sangat beruntung karena mereka khawatir akan masa depan mereka. House Wei akan naik secara meteor dengan status Tuan Muda Zen yang meningkat. Pada tingkat ini, sangat mungkin bahwa House Wei ingin membalas dendam terhadap semua orang yang menyinggung mereka di masa depan. Untuk sementara, banyak kekuatan yang telah menyinggung keluarga aristokrat di masa lalu bertanya-tanya apakah mereka harus memperbaiki hubungan mereka dengan mereka sebelum terlambat. Kegembiraan yang serupa telah meletus di sisi Coiling Dragon Clan juga. Namun, mereka bersukacita karena Tuan Muda Jisan. Dia juga telah memecahkan rekor lama Kaisar Pivot ketika dia berhasil menangkap Velurium Obelisk ke-7. Untuk Coiling Dragon Clan, keberhasilannya membawa tingkat kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun, bahkan klan-klan yang paling menonjol dalam sejarah klan yang pernah bisa mendapatkan prestasi terkenal seperti itu. Tuan Muda Liu Xiang mungkin satu-satunya orang di seluruh klan naga melilit yang tidak senang dengan berita itu. Sebagai saingan Jisan, ia tidak punya pilihan selain dengan sedih mengakui bahwa ia telah dikalahkan oleh Ji Ole ketiga. Faktanya, Ji Ole terjauh di depan sekarang sehingga dia hampir tidak bisa melihat orang lain kembali. Anehnya, Ji Zongtang baik-baik saja meskipun ada berita. Kinerja mustahil Jisan hanya mengipasi hasratnya untuk bela diri Dao dan mengilhami dorongan yang lebih besar dalam dirinya. Menara Taiyuan lebih populer dari sebelumnya. Semua yang sebelumnya tidak terbiasa dengan pendirian dibuat untuk toko pil. Mereka ingin melihat betapa menakjubkan Menara Taiyuan yang telah memupuk seorang jenius seperti Tuan Muda Zen. Untungnya, kekuatan di bawah perintah pribadi Jiang Chen tidak hadir di Menara Taiyuan sekarang. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin tidak bisa menjejakkan kaki di luar pintu mereka. Mereka yang bekerja penuh dengan kesenangan dan stres, meskipun perhatiannya sempurna untuk bisnis, gedung itu sendiri akan benar-benar rusak di bawah besarnya perhatian dan tekanan yang diterimanya. Selama kinerja Tuan Muda Zen terus, demikian juga tingkat antusiasme publik ini. Yang mulia,
Apakah kamu pikir Tuan Muda Zen akan terus menantang Velurium Obelisk ke-9? Cloud Soar Monarch bertanya dengan lembut. Tiga raja lainnya juga menoleh untuk memandang Kaisar Pifau dengan penuh minat. Kaisar Pifau tersenyum santai. Dari apa yang aku ketahui tentang dia, aku yakin dia akan melanjutkan tantangan. Adapun waktu yang tepat, aku pikir itu akan terjadi nanti. Lagi pula, dia punya banyak waktu di Pagoda Velurium. Petik 2. Dengan upaya Jiang Chen yang berhasil pada Obelisk ke-8, batas waktunya diperpanjang 2 tahun lagi. Sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Secara alami, Kaisar Pifau berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan menyerah pada impuls kecil. Namun, sesuatu yang mengejutkan segera terjadi. Tuan Muda sebenarnya mulai pada Obelisk ke-9 3 hari setelah melewati ke-8. Sikapnya yang tegas dan tegas menyebabkan 7 kaisar besar meledak dengan kehebohan besar. Bahkan faksi Kaisar Sura yang tertekan benar-benar bingung oleh pilihan Jiang Chen meskipun mereka tidak menyukainya. Semangat harapan tiba-tiba muncul di hati Kaisar Sura. Kekecewaan yang dia rasakan setelah kekalahan Li Jiancheng sedikit berkurang. Seorang pencari perhatian impulsif seperti dia pasti orang yang gegabah. Orang-orang jenius seperti dia biasanya tidak bertahan lama. Kaisar Sura telah melihat jenius muda yang tak terhitung jumlahnya seperti dia di masa lalu. Mereka semua adalah orang yang sombong dan sombong hanya karena sedikit keberhasilan. Serius, Tuan Muda Zen ini terlalu impulsif. Velurium Obelisk ke-9 adalah tantangan terakhir di Pagoda Velurium. Dikatakan bahwa ini adalah kunci untuk membuka dunia baru di Pagoda Velurium. Petik 2. Ya. Segalanya di luar Velurium Obelisk ke-9 telah menjadi kanvas kosong untuk waktu yang lama. Akankah Pilking Zen menjadi orang yang memberi kita kejutan yang menyenangkan ini? Petik 2. Aku meragukan itu. Dia terlalu bangga kali ini. Dia hanya menunggu 3 hari untuk memulai tantangannya, ketika dia memiliki setidaknya 2 tahun tersisa dalam batas waktunya. Mengapa dia tidak menstabilkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum mencoba tantangan? Petik 2. Sulit dikatakan. Mungkin dia berpikir untuk melakukan tantangan dalam sekali jalan sementara semangatnya tinggi. Dia berada dalam kerangka pikiran yang baik dan terinspirasi saat ini. Bukan hal buruk untuk menantang Obelisk Velurium ke-9 seperti ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku pikir dia bertindak terlalu tergesa-gesa kali ini. Bahkan Kaisar Pifau tampak sedikit khawatir ketika dia menerima berita itu. Tentu saja, dia tidak khawatir karena Jiang Chen telah membalikkan prediksi sebelumnya. Dia memiliki pandangan berbeda tentang pilihan berisiko Jiang Chen. Semua orang tahu bahwa pagoda utama berisi 9 obelisk Velurium, tetapi tidak ada catatan dunia di luar mereka yang dapat ditemukan. Kaisar Pifau sendiri tidak yakin mengapa ini terjadi, karena ia tidak tahu bahwa formasi teleportasi di pintu masuk pagoda utama memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan kultivator. Semua orang yang gagal memasuki 6 istana warisan akan memiliki ingatan mereka terkait dengan 9 obelisk Velurium yang terhapus ketika mereka pergi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun termasuk Kaisar Pifau yang tahu rahasia apa yang disembunyikan di balik 9 Velurium obelisk. Dengan itu, Kaisar sering merenungkan hal ini meskipun bingung. Dia menyimpulkan bahwa ke-9 Velurium obelisk KS mungkin merupakan ujian bagi para jenius Velurium Capital. Hanya mereka yang telah melewati tes ini yang memenuhi syarat untuk mengakses lebih banyak rahasia pagoda Velurium. Secara alami, mereka yang gagal melakukannya dilarang mempelajari rahasia-rahasia itu. Mengikuti garis deduksi ini, Kaisar Pifau menyimpulkan bahwa pagoda Velurium kemungkinan menyembunyikan rahasia yang lebih besar lagi di kedalamannya. Selain itu, rahasia ini sangat penting sehingga setiap langkah kerahasiaan diambil untuk memastikan bahwa rahasia itu tidak terungkap. Karena itu, semua yang gagal menaklukkan ke-9 Velurium obelisk KS tidak memenuhi syarat untuk mengungkap rahasia ini. Bahkan dia, Kaisar Pifau, penguasa Velurium Capital, penguasa selama 3000 tahun, tahu banyak tentang pagoda Velurium. Pengetahuannya dalam hal ini terbatas seperti semua orang yang telah berpartisipasi dalam pertemuan pagoda Velurium. Hari ini, dia merasa sangat berkonflik untuk melihat Jiang Chen bertindak begitu ceroboh dalam mencoba Velurium obelisk ke-9. Di satu sisi, Kaisar mengenal Jiang Chen dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa ia tidak akan kehilangan panahnya sampai ia memangsa-mangsanya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika dia tidak percaya diri dengan peluangnya. Di sisi lain, Jiang Chen berada di puncak masa mudanya.
Kaisar khawatir bahwa Jiang Chen dibutakan oleh keberhasilannya baru-baru ini dan membuat pilihan yang salah pada saat kritis. Sangat mungkin untuk satu gerakan impulsif untuk menghancurkan semua usahanya. Kaisar Pivo sangat berharap bahwa Jiang Chen dapat mengungkap rahasia yang lebih dalam dan warisan yang lebih besar yang tersembunyi di balik dinding pagoda Feluriam. Bahkan, akan lebih baik jika anak itu bisa melampaui dia dan batas atas dari seluruh 8 daerah atas. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup Feluriam Capital dengan lebih baik selama malapetaka iblis yang pasti akan datang. Itu juga satu-satunya cara untuk memastikan bahwa nasib yang menyatukan Feluriam Capital tidak akan pecah. Kaisar Pivo memiliki mata yang maha melihat, jadi dia tidak berpikir bahwa dia salah dalam pilihannya. Dia tidak meragukan sedikitpun bahwa Jiang Chen adalah orang yang sangat beruntung. Tetapi dia khawatir bahwa keremajaan Jiang Chen akan menyebabkan dia tumbuh begitu ceroboh sehingga dia mungkin kehilangan warisan yang tersembunyi di tingkat yang lebih dalam di pagoda Feluriam. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dilihatnya. Keempat raja besar tampak kaget. Jelas bahwa mereka juga dikejutkan oleh berita. Chronobalance Monarch menamparkan kepalanya sendiri. Tuan muda Zen ini dengan serius tidak bermain sesuai aturan. Kenapa dia bertindak begitu tergesa-gesa padahal dia punya banyak waktu? Petik 2. Plumscore Monarch berkata dengan dingin dalam kemarahan dan kekecewaan, dia adalah seorang pria muda yang baru saja meraih kesuksesan besar dan akhirnya gagal mempertahankan ketenangannya. Jika ia jatuh sebelum obelisk Feluriam ke-9, itu bukan karena kegagalan bakat, tetapi karena kegagalan karakter. Jika dia tidak mengubah sikapnya yang sembrono, yang disebut kekayaannya hanya akan menjadi sementara seperti awan pada akhirnya. Petik 2. Wild Fox Monarch juga menghela nafas. Impulsif, betapa impulsif. Tapi dia masih muda, bukan? Siapa yang tidak memiliki momen impuls ketika mereka masih muda? Petik 2. Chapter 1002. Segel rantai yang misterius. Berdiri di depan obelisk ke-9, Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia telah membuka portal dan tiba di dunia yang berbeda. Kesulitan obelisk ke-9 meningkat setidaknya 5 kali. Jiang Chen mengirim kesadarannya ke obelisk ke-9 untuk mengaktifkannya. Tekanan besar jatuh dari atas, seolah-olah langit runtuh di atasnya. Jiang Chen benar-benar ditekan oleh aura dan tekanan yang dikeluarkan oleh obelisk ke-9. Dia akan membasahi celananya jika hati dan kesadaran daunnya tidak begitu tangguh. Obelisk ke-9 sangat penuh dengan substansi. Dia sepertinya telah membuka gerbang neraka itu sendiri. Kadang-kadang, dia akan dilempari oleh angin menakutkan yang dipenuhi dengan amarah atau niat membunuh yang mengerikan. Di waktu lain dia akan mendengar hantu berteriak dan meratap. Dia bahkan bisa mendengar pasukan mendekat dari neraka. Yang muda, selamat datang di obelisk naga pelagis. Ini adalah obelisk terakhir dan ujian akhir kamu. Jika kamu mengatasi tantangan ini, kamu akan terbang melintasi langit seperti naga. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan selamanya tercebur ke dalam mediokritas seperti ikan biasa di laut. Kesempatan untuk mencapai puncak akan tergelincir dari tangan kamu, dan kamu tidak akan pernah menjadi mutiara paling cemerlang di lautan. Ada sedikit godaan dan kesungguhan suara. Jiang Chen mengenakan ekspresi muram sambil menahan serangan neraka pada kesadarannya. Dia merenungkan makna di balik kata-kata itu saat dia membangun pertahanan terhadap serangan itu. Suara itu berbicara dengan sangat lantang dan membuat pernyataan berlebihan tentang melonjak seperti naga begitu dia melewati tantangan ini. Jiang Chen tidak harus setuju dengan semua itu, tetapi kata-kata itu telah menghasut semangat kompetitif di dalam dirinya. Ingat, nasibmu sebagai naga sejati atau ikan biasa tergantung pada apakah kamu bisa bertahan dalam ujian selama sebulan ini. Kamu akan menghadapi semua jenis tantangan di bulan mendatang. Hati dao kamu harus tetap tidak ternoda dan kesadaran kamu utuh. Petik 2. Tidak ada yang bisa dia pahami saat ini. Itu adalah temperamen murni hati dan kesadaran daonya. Tugas itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jelas itu yang paling sulit sejauh ini, karena suara itu dengan jelas menyatakan bahwa ia akan menghadapi semua jenis tantangan yang beragam dan beragam. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Jiang Chen tidak sanggup untuk mengadili dengan ringan. Obelisk naga pelagis terlalu misterius. Rasanya seperti dia jatuh ke dunia di dalam obelisk setelah menghubungkan kesadarannya dengan itu. Ada rasa aneh tentang realisme di dunia khusus ini. Angin neraka yang menakutkan, niat membunuh yang mengerikan, dan suara ratapan roh segera membanjiri kelima inderanya.
Dia bertahan dari siksaan neraka ini selama 7 hingga 8 hari sampai pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah menjadi yang lain. Adegan neraka tersapu ke dalam ketiadaan. Kengerian hanya beberapa saat sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, adegan selanjutnya membuatnya tercengang. Apa yang terjadi? Sudahkah aku kembali ke kehidupan masa lalu aku? Jiang Chen benar-benar merasa seperti dia kembali ke kehidupan sebelumnya. Pemandangan di depan matanya adalah sesuatu yang muncul dalam banyak mimpi dalam hidupnya saat ini. Ini adalah dunia yang pernah dikenalnya. Istana langit Taiyuan yang megah, alam Taiyuan yang ramai, dan banyak tulisan suci di perpustakaan Tianlang. Jiang Chen tiba-tiba menemukan dirinya di dalam pagoda, dengan santai membaca buku-buku dan tulisan suci di dalamnya. Pageboy ke samping mengipasi Jiang Chen dan tampaknya terbuat dari darah dan daging asli. Tidak ada cacat jelas yang bisa ditemukan Jiang Chen. Bahkan, dia bisa melihat pori-pori kecil di wajah Pageboy. Chener, mengapa kamu mengubur dirimu di buku sepanjang waktu? Ayah akan mengajak kamu berkunjung hari ini ke tempat yang menyenangkan yang belum pernah kamu kunjungi. Petik 2. Jiang Chen merasakan benjolan di tenggorokannya ketika dia mendengar suara ini. Matanya berkaca-kaca. Ayah, dia tidak akan pernah melupakan suara ini, bahkan setelah 10 reinkarnasi. Inilah orang yang telah memberinya kehidupan pertama yang panjang dan memuaskan. Dia adalah pria yang hebat, tetapi ayah yang lebih besar. Dia telah mengorbankan segalanya untuk menyempurnakan Sun Moon Pill sehingga dia bisa memperpanjang umur putranya selama jutaan tahun. Ayah, semua jenis emosi berkeliaran di dalam Jiang Chen. Dia mati-matian ingin berteriak untuk ayahnya, tetapi suaranya tidak akan keluar tidak peduli seberapa keras dia mencoba atau seberapa besar dia berkonsentrasi. Dia dengan panik mencari kemana-mana, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ayahnya. Ayah, tubuh Jiang Chen bergetar di depan obelis. Kesadarannya dalam kekacauan besar dan emosinya tak terkendali. Matanya memerah saat air mata mengalir di matanya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa semua ini sedang terjadi. Dia terlalu mengakar di dunia ilusi. Dentang. Tiba-tiba, getaran besar menimpa dunia. Baris demi baris rak buku terguling. Buku-buku jatuh dari rak-rak dan tersebar di seluruh lantai. Bam! Papan di atas pintu perpustakaan segera mengikutinya dan runtuh sementara dinding-dinding tebal itu robek seperti kertas. Jiang Chen melarikan diri dari pagoda dan memperhatikan bahwa istana langit Taiyuan juga hancur menjadi reruntuhan. Kekuatan kehancuran misterius telah muncul di langit dan menghancurkan segalanya, termasuk istana. Para ahli yang kuat berkerumun keluar dari istana, tetapi setiap orang dari mereka runtuh di hadapan kekuatan penghancur. Darah berceceran di udara, tubuh mereka seperti kantong berisi darah yang meledak setiap kali mereka melakukan kontak dengan kekuatan misterius. Chener, lari! Jiang Chen tiba-tiba mendengar ayahnya berteriak di telinganya. Kaisar Langit adalah seseorang yang selalu tenang dan tenang. Namun, pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia melompat dari singgasananya dan berlari menuju Jiang Chen dengan kecepatan kilat. Sepertinya dia sedang berusaha menyelamatkan putranya dari sesuatu. Sayangnya, kekuatan penghancur menyerang dan menjebak Kaisar ketika dia hanya berjarak 20 meter. Bam! Pasukan menyapu Kaisar, langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak, pikiran Jiang Chen hampir hancur ketika dia melihat adegan yang realistis dan sangat kejam. Terdengar deringan konstan di telinganya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah hitam pekat. Rasanya seperti 1 juta panah telah menembus kepalanya. Tidak, Jiang Chen gemetar ketakutan. Dia bisa merasakan energi di langit dan bumi mengembun menjadi panah yang mematikan. Itu akan menyerangnya dalam kesadarannya. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah cahaya yang sangat terang muncul di dalam kesadarannya, yang berada di ambang kehancuran. Itu sangat kuat, seperti bintang tak terbatas di Bima Sakti. Pikiran yang berbelit-belit, emosi negatif, dan semua jenis kekuatan destruktif dipadatkan menjadi satu panah. Namun, mereka semua tertangkap oleh cahaya terang sebelum mereka bisa mencapai bagian terdalam dari pikirannya. Jiang Chen bergetar hebat dan segera membuka matanya. Setelah diperiksa lebih lanjut, dia menyadari bahwa dia masih duduk di depan obelis. Dia bermandikan keringat dari kepala sampai kaki. Dering konstan di kepalanya perlahan menghilang. Pikirannya juga menjadi semakin bingung. Kenapa ini terjadi? Jiang Chen menggigil ketakutan.
Dia terlalu mengakar di dunia ilusi dan benar-benar takut dengan bahaya fana yang dia hadapi. Dia bergidik lagi memikirkan apa yang bisa terjadi. Apapun yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi, tetapi kekuatan destruktif yang dibentuk oleh emosi negatif dan iblis batinnya sama sekali tidak palsu. Pikirannya benar-benar dikepung. Kesadarannya akan langsung runtuh jika roh-roh jahatnya menembusnya. Dia akan menjadi budak iblis dalam dirinya dan mayat yang berjalan, tidak pernah sadar kembali. Segel rantai di dalam kesadarannya telah dipicu selama saat yang sangat berbahaya. Seperti Bima Sakti yang tak terbatas, segel rantai melahap semua energi negatif. Ini melindungi pikiran Jiang Chen dari bahaya. Segel rantai itu selalu ada, dan dia pertama kali menyadarinya ketika dia menerobos ke daerah asal di bawah pohon berharga Fajar Merah di Sekte Pohon Berharga. Segel misterius itu telah menyebabkan anomali aneh di langit dan bumi ketika dia menerobos. Ada 9 tetesan di sekitar segel rantai. Itu tidak tampak luar biasa atau unik, tetapi ada sejumlah kekuatan menakutkan yang terkandung dalam segel. Itu membuat area terbatas dalam kesadaran Jiang Chen tampak seperti kosmos yang luas, menghalangi semua pengunjung yang tidak diinginkan. Dia bisa merasakan dengan tepat berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalam segel. Jika dirilis, itu bisa langsung menghancurkan seluruh benua Divine Abyss. Itu segel lagi. Jiang Chen menghela nafas dengan lembut. Namun, tidak ada keraguan bahwa segel telah sangat membantu kali ini. Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu telah menyelamatkan hidupnya. Jiang Chen sekarang yakin bahwa segel itu ada hubungannya dengan reinkarnasinya. Entah bagaimana itu berhubungan dengan ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Mengapa pikiran berbelit-belit yang menyerang kesadaran aku dan kejadian di Istana Langit Taiyuan begitu realistis? Apakah aku benar-benar menjalani semua itu di kehidupan aku sebelumnya? Pikirannya masih agak kabur dan kabur. Dia sekarang jauh lebih waspada setelah menyerap pelajaran ini. Pelagik Dragon Obelisk benar-benar ujian yang sulit. Jiang Chen akhirnya tahu mengapa itu obelisk ke-9 dan terakhir di pagoda. Obelisk yang kuat yang mencerminkan iblis dalam tergelap dari seorang kultivator sangat menakutkan. Chapter 1003, Rintangan Terakhir. Baru saja melewati persidangan yang mengerikan, Jiang Chen sebenarnya merasa jauh lebih santai tetapi tetap waspada. Tes dari obelisk naga pelagis menyebar di mana-mana. Pada saat yang sama, di luar pagoda Veluriam, sebagian besar dari jenius 7 kaisar telah dihilangkan. Kurang dari segelintir yang tersisa di dalam kompleks, cukup untuk dihitung dengan satu tangan. Tuan Muda Zen memiliki kinerja paling mencolok hingga sekarang. Dia telah mengejutkan semua orang dengan telah mencapai obelisk Veluriam ke-9. Menurut perkiraan awal, dia pasti akan terhalang dingin oleh tantangan terakhir ini. Tapi sudah 10 hari sejak itu, dia sangat utuh dan belum dieliminasi. Selain dari Tuan Muda Secret Pivot Mountain, Tuan Muda Jisan bersinar paling terang. Dia telah membuat jalan tentang ranah rahasia pertempuran seperti ikan di air, mencetak kemenangan di arena satu demi satu. Itu adalah bukti nyata dari perbaikannya. Menurut rumor, ia punya rencana untuk menantang Veluriam Obelisk yang ke-8 tepat pada 3 bulan. Tahun ini, Tuan Muda Jisan dan Tuan Muda Zen adalah satu-satunya 2 jenius yang melewati Veluriam Obelisk ke-7. Yang lain menghindari tantangan itu sepenuhnya atau sudah diusir. Elemen ketegangan terbesar yang tersisa untuk pertemuan pagoda Veluriam tahun ini adalah apakah Tuan Muda itu akan menaklukkan obelisk ke-9. Segera setelah itu adalah apakah Jisan akan melakukan hal yang sama dengan yang ke-8. Apakah Tuan Muda Coiling Dragon Clan akan menjadi kuda paling gelap kedua setelah temannya? Jika pertanyaan itu diajukan sebelum pintu masuk para jenius ke pagoda, semua orang akan mengira itu adalah lelucon. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Jisan tidak punya harapan apapun. Tuan Muda itu menunjukkan sejumlah bakat tersembunyi yang mengejutkan. Siapa yang akan berpikir bahwa Jisan, peringkat 21, akan mampu mengalahkan Veluriam Obelisk ke-7 dan berhasil di mana peringkat 1 Li Jiancheng gagal. Kejutan tak terduga inilah yang membuat jalan bela diri semakin indah. Menentang harapan adalah bagaimana legenda dilahirkan. Secara keseluruhan, pertemuan pagoda Veluriam tahun ini telah menghasilkan panen jenius yang di atas rata-rata. Berbicara seragam, mereka adalah potongan yang signifikan di atas norma. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada 1 atau 2 orang jenius yang lulus Veluriam Obelisk ke-6. Tahun ini, ada 6 yang memilikinya. Adapun obelisk ke-7,
yang sebelumnya tak tertandingi selama beberapa milenium terakhir, dua jenius telah muncul, dan keduanya mampu bergerak melewatinya. Terlebih lagi, itu bukan batas kemampuan mereka. Dengan demikian, pertemuan Pagoda Felurium saat ini dipenuhi dengan para jenius. Jiang Chen saat ini memusatkan perhatian pada tujuannya. Benar-benar penuh perhatian, dia bergabung ke ranah obelisk ke-9 sekali lagi. Namun kali ini, pikirannya jauh lebih jernih. Tak satu pun dari emosi negatif menang, dan gambar-gambar yang bergeser antara kenyataan dan ilusi tidak bisa lagi menyerbu kesadarannya lagi. Pelajaran yang telah diajarkan kepadanya telah memperkuat lautan kesadaran Jiang Chen dengan adil. Pelagik Dragon Obelisk mengalami banyak perubahan setelah itu, menghadirkan cobaan baru setiap kali. Namun, kesadaran Jiang Chen tampaknya telah berubah secara spontan menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Lapisan kekuatan pelindung telah terbangun di segel rantai, membentengi pikirannya beberapa kali. Tidak peduli seberapa sengit persidangan obelisk datang kepadanya, seberapa banyak perubahannya, Jiang Chen sama tak tergoyahkannya seperti gunung. Hati daunnya tidak goyah. Keadaan pikiran ini membuatnya ada selama setengah bulan ke depan dalam keadaan relatif tenang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan oleh Jiang Chen sendiri. Segel rantai menghancurkan serangan menakutkan pelagik Dragon Obelisk pada kesadarannya setiap saat, menghancurkan mereka sepenuhnya. Dengan demikian nampak bahwa tes obelisk telah sangat berkurang dalam kesulitan. Jiang Chen tahu betul, bagaimanapun, bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Bahkan, ada tanda-tanda sebaliknya. Itu hanya karena pengalamannya yang mengerikan telah menyebabkan kesadarannya meningkat secara kualitatif. Peningkatan obelisk itu sendiri memucat dibandingkan dengan itu. Jika hitungannya benar, hanya 3 hari yang tersisa dalam tes sebulan penuh. Hari-hari terakhir pasti akan mengadakan cobaan yang lebih gila lagi. Apakah aku akan bisa memasuki 6 istana warisan, itu akan diputuskan di sini dan sekarang. Felurium Obelisk ke-9 telah menyebutkan bahwa melintasi ambang pintu mewakili masuknya ke dalam kekuatan naga sejati, cocok untuk memerintah langit. Melakukan yang sebaliknya berarti tetap menjadi ikan biasa dalam debu dunia. Dia tidak setuju dengan pernyataan ekstrim seperti itu, tetapi dia juga tidak suka disebut ikan biasa. Aku akan dengan berani menanggung apapun yang mendatangi aku dalam 3 hari ke depan. Bahkan jika langit jatuh, aku akan bertahan setelahnya. Tuan muda tidak takut. Memang, keberanian tanpa batas adalah prasyarat untuk mencapai sejauh ini. Hatinya benar-benar tenang ketika dia bersiap untuk pergolakan terakhir persidangan. Pada hari pertama, Jiang Chen merasa seolah-olah dia didorong ke laut yang tak terbatas. Berputar dan ombak yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menghantamnya dari segala arah. Dia terapung-apung seperti daun di lautan luas, dapat disapu kapan saja. Dia turun ke kondisi hibernasi, hanya menjaga kesadarannya terjaga dan waspada. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kewalahan oleh kekuatan persidangan. Hari pertama akhirnya berakhir. Meskipun kekuatan kesadarannya sangat besar, Jiang Chen merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Pencobaannya jauh dari kesimpulan. Pemandangan berubah pada hari kedua. Kali ini, hamparan terbakar mengelilinginya. Nyala api melambung ke langit, tingginya puluhan dan ratusan meter. Api yang berderak tampaknya membuat seluruh dunia terbakar. Ada api di mana-mana, lautan merah sejauh mata memandang. Jiang Chen merasa seperti pil di kuali seorang master kuno, tidak dapat memutuskan apapun yang berkaitan dengan nasibnya sendiri. Nyala api membakar dengan kebenaran pemurnian, memukul kesadaran Jiang Chen dengan kekuatan ekstrim. Inferno yang berapi-api menakutkan tampaknya mampu mengoyak dagingnya untuk membakar jiwa di dalam. Itu mengancam akan membakar seluruh samudera kesadarannya. Jiang Chen menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa nasibnya di Pagoda Felurium bergantung pada penampilannya dalam 2 hari berikutnya. Jika dia bertahan, Pagoda Felurium akan mengungkap kepadanya serangkaian misteri yang lebih dalam. Jika dia goyah dalam upayanya, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada gunanya datang sejauh ini. Dengan mengingat hal ini, dia maju terus dan akhirnya selamat 1 hari lagi. Lautan api membawa kekuatan yang hampir menghancurkan mekanisme pertahanan diri mentalnya. Hari terakhir juga paling menakutkan. Digembar-gemborkan oleh badai debu yang melolong, badai itu menghantamnya dengan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling menakutkan adalah panah kuat, terbentuk dari kehadiran menakutkan yang menembak diri mereka sendiri di samudera kesadarannya. Meskipun itu dimulai dengan hanya segelintir anak panah,
tampaknya ada lebih dari 10.000 pada akhirnya. Pada saat yang sama, suara-suara kuku dan baja juga terdengar. Keributan 1 juta tentara surgawi yang menuduhnya mengisi gendang telinganya. Itu sangat mengintimidasi. Siapapun yang memiliki kesadaran kaliber yang bahkan sedikit lebih rendah kemungkinan memiliki pikiran mereka hancur di tempat. Ayo, bawa. Meskipun kesadarannya sedang diuji, Jiang Chen berteriak diam-diam. Aku akan melewati cobaan ini. Aku harus lulus uji coba ini. Bahkan jika langit jatuh dan bumi hancur, aku akan tetap tak tergoyahkan. Petik 2. Keganasan tersembunyi yang tersembunyi di dasar hati Jiang Chen telah sepenuhnya naik ke atas. Di luar pagoda, 7 kaisar dan rombongan mereka menunggu dengan napas tertahan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda percakapan santai atau spekulasi yang merajalela. Para hadirin hanya memiliki satu titik fokus dalam pikiran mereka, Tuan Muda Zen. Kurang dari setengah hari tersisa. Jika Tuan Muda mampu menolak digulingkan melewati titik itu, maka pagoda Feluriam akan mengantar perubahan radikal. Semua mata terpaku pada formasi gambar. Meskipun mereka tidak tahu seberapa banyak penderitaan yang dialami Tuan Muda Zen pada saat ini, gambar itu memberitahu mereka setidaknya sebagian dari kisah itu. Tuan Muda berada dalam posisi yang sulit, tetapi jauh dari ambang bencana. Beberapa senang dengan keadaan ini, yang lain cukup terganggu. Faksi Kaisar Sura sangat kecewa. Kenaikan muda Tuan Zen yang meteoris menempatkannya tepat di depan mereka sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Semua ambisi mereka telah dihancurkan olehnya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menonton dari luar. Berkali-kali, Tuan Muda Zen memecahkan rekor dan menciptakan mukjizat. Jenius nomor 1 Kaisar Sura, Li Jiancheng, sekarang hanyalah seorang pengamat. Selain Kaisar Fasea, yang merupakan salah satu pendukung paling gigih Kaisar Sura, tidak ada kaisar lain yang melampiaskan pujian mereka. Mereka memuji Tuan Muda Zen karena dia mendapat persetujuan sepenuh hati mereka. Dengan seorang jenius seperti dia, tidak mungkin nasib Secret Pivot Mountain tidak dapat dilestarikan. Tuan Muda Zen membawa begitu banyak momentum sehingga faksi Kaisar Sura pada dasarnya tidak relevan. Tidak ada kemungkinan bahwa Kaisar Sura sendiri bisa melakukan lebih baik daripada Kaisar Pivot. Dia kurang kuat dalam kekuatan dan karisma dibandingkan dengan rekannya. Tuan Muda Zen memiliki keunggulan kaum muda di sisinya. Potensi dan popularitas yang ia tunjukkan memiliki tanda-tanda bahkan melampaui Kaisar Pivot di masa lampau. Bahkan, cukup mudah untuk mengatakan bahwa dia sudah memilikinya, mengingat arah yang dia tuju. Pendapat publik dari seluruh ibu kota Feluriam bergerak ke arah tertentu, bahwa Tuan Muda Zen akan menggantikan Kaisar Pivot sebagai pemimpin Gunung Pivot Suci. Setelah itu, ia secara alami akan menjadi penguasa dan penguasa absolut kota. Di tangan seorang jenius yang luar biasa, Feluriam Capital yakin akan bergerak menuju kesuksesan yang semakin besar. Itu adalah hari terakhir. Apakah Jiang Chen akan lulus persidangan? Semua orang menantikan saat kebenaran itu. Bahkan jika Tuan Muda Zen gagal sekarang, tantangannya untuk Feluriam Obelisk ke-9 sudah cukup untuk meninggalkan namanya dalam buku-buku sejarah. Jika dia berhasil, eksploitasi akan lebih menarik. Mungkin ini adalah awal baru dari jalan menuju kemuliaan Feluriam Capital. Bahkan Kaisar Pivot merasakan sedikit antisipasi. Baginya, itu adalah sensasi yang belum berpengalaman sampai sekarang. Chapter 1004, Mewarisi 6 Istana. Bagi Jiang Chen dan pengamatnya di luar, hari terakhir sepertinya yang terpanjang. Dia merasa kelelahan tanpa harapan. Tampaknya ada banyak gunung yang duduk di kesadarannya, beban berat mereka menekannya. Cobaan tanpa akhir dari 3 hari terakhir telah memaksa staminanya mencapai batasnya. Jika tes telah berlangsung selama 3 hari lagi, Jiang Chen pasti akan tegang ke titik kegagalan. Dia benar-benar kehabisan akal saat ini. Syukurlah, 1 hari hanya terdiri dari 24 jam. Tidak peduli berapa lama kadang-kadang tampak, setiap hari akhirnya berakhir di beberapa titik. Ketika detik terakhir dari hari terakhir akhirnya berlalu, Feluriam Obelisk ke-9 mengeluarkan cincin ceria. Detik berikutnya, pelagik Dragon Obelisk bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seluruh obelisk berkilau berwarna hijau jade, menampakkan penampilan batu zamrud yang sangat besar. Pada saat itu, sinarnya tidak tertandingi. Selamat menaklukkan Feluriam Obelisk ke-9, anak muda. Kamu adalah jenius ketiga yang telah melakukannya selama 100.000 tahun terakhir. Jangan segan atau kaget.
Kamu layak disebut jenius. Prestasi kamu yang dulu membuktikan hal ini, dan Pagoda Feluriam menyambut para jenius sejati seperti kamu. Jaga hatimu, kamu akan dibawa ke wilayah 6 istana warisan. Petik 2. Dengan tergesa-gesa, Jiang Chen menguatkan hatinya dan menjaga kesadarannya tertutup. Dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Tak lama, lampu hijau ke-9 obelis menyelimuti langit, bumi, dan kekosongan. Mengisap Jiang Chen sepenuhnya, seolah-olah ada gerbang dimensi yang sekarang telah dibuka. Pada saat berikutnya, Jiang Chen menghilang sepenuhnya dari depan obelis. Obelis menjadi sunyi sekali lagi. Semua cahaya dan sinarnya yang dulu benar-benar menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di tempat pertama. Apakah dia berhasil menerobos? Dia benar-benar melewati obelis Feluriam ke-9. Jenius sejati. Aku tidak berpikir bahwa aku akan bisa melihat seseorang menembus obelis Feluriam ke-9 selama hidupku. Tuan Muda Zen tidak ada yang menghentikannya sekarang. Tuan Muda Gunung Pivau Suci telah menembus obelis Feluriam ke-9, kekayaan Gunung Pivau Suci benar-benar tak tergoyahkan. Itu sudah jelas. Aku pribadi, aku bahkan tidak pernah menganggap 6 kaisar lain yang mampu menantang Gunung Pivau Suci, apalagi menggantikannya. Diskusi dan seru berlangsung di sekitar, sunyi tapi tak henti-hentinya. Mereka dipenuhi dengan kejutan dan kecemburuan, dan mungkin juga sedikit kecemburuan masam. Suasana hati Kaisar Pivau cerah tiba-tiba, alisnya membentang. Sebuah kunci telah dilepas dari hatinya, meringankan bebannya berkali-kali. Bagus, anak itu tidak mengecewakan aku, ya. Sukacita Kaisar sepenuhnya menyentuh hati. Itu adalah mata uniknya untuk bakat yang membawanya ke Jiang Chen. Akhirnya, ia bisa melihat kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah menaklukkan Feluriam obelis ke-9, Jiang Chen mau tidak mau akan masuk ke lapisan terdalam Pagoda Feluriam. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan beberapa misteri purba. Mulai dari hanya beberapa saat setelah terobosannya, berita itu mulai menyebar dengan kuat di seluruh jalan-jalan kota. Itu membuat jalan ke setiap rumah, di setiap sudut. Sekaligus, Feluriam Capital mulai mendidih dengan aktivitas. Penduduknya keluar dari rumah mereka ke jalan dan jalan, berteriak dan bersorak kegirangan. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Meskipun para jenius lainnya telah kembali ke ranah rahasia warisan untuk menghabiskan sisa waktu mereka pada Feluriam obelis ke-7, semuanya akhirnya gagal termasuk Zhou Yan, Sui Rutian, Ye Piaoling, dan yang lainnya. Itu sangat kontras dengan prestasi berani Jiang Chen. Meskipun peringkat di antara 5 besar dalam ranking Tuan Muda tahun ini, ada batas yang jelas untuk kemampuan mereka. Potensi mereka luar biasa, tetapi lebih rendah dari Kaisar Pivau di masa lalu. Setelah tantangan merendahkan mereka berakhir, Tuan Muda Jisan mulai mempersiapkan tantangannya sendiri untuk Feluriam obelis ke-8. Postur dan momentumnya agak seperti kembalinya raja. Hanya 2 orang yang tersisa di pagoda utama, Jiang Chen dan Jisan. Para jenius lain dari ranking Tuan Muda semuanya telah dieliminasi sekarang. Setelah membangunkan garis keturunan drakoniknya, keahliannya dalam kultivasi tumbuh dengan pesat, dorongannya terus-menerus. Dia telah menghabiskan waktunya di ranah rahasia pertempuran, mengumpulkan banyak pengalaman tempur praktis dalam prosesnya. Melalui huru-hara tak berujung, hatinya juga tumbuh dalam ketabahan. Jisan memang pemuda yang menjanjikan. Ketika kelebihan darah naganya yang sebenarnya muncul, ia mulai berkembang dengan sangat cepat. Dengan melakukan hal itu, dia bisa mengumpulkan kepercayaan diri yang cukup untuk mencoba menembus Feluriam obelis ke-8. Meskipun audiens luar tidak terlihat baik pada upaya itu, sesuatu yang bahkan dia sendiri kumpulkan, Jisan menggunakan tindakannya untuk mengejek mereka sekali lagi. Dia tidak menunjukkan rasa pengecut sebelum obelis, dan sebenarnya hampir seperti ikan di air. Jiang Chen adalah seseorang yang telah berlatih seni menghasilkan gambar, tetapi hal yang sama berlaku untuk Jisan. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan drakonik. Dibandingkan dengan saudara lelakinya yang disumpah, ia hanya memiliki sedikit pengalaman dan kecakapan. Permintaan Feluriam obelis ke-8 baginya untuk mengolah citranya tidak terlalu sulit bagi Tuan Muda. Setelah merasakan hal-hal untuk sementara waktu, Jisan cukup berhasil menaklukkan Feluriam obelis ke-8 juga. Namun demikian, dia tahu bahwa dia telah sedikit melampaui batas dalam kemajuannya. Bukan karena dia tidak memiliki potensi, tetapi dia telah terlalu memaksakan tubuhnya sendiri. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah menembus obelis Feluriam ke-9,
tetapi darah tidak mengalir deras ke kepalanya karena itu. Dia tidak punya niat untuk menantang obelisk Felurium ke-9 segera. Saudaraku, kamu berlari sangat cepat di depanku. Aku harus menindaklanjuti ide aku sendiri juga, kan? Aku punya 2 tahun ekstra berkat mengalahkan obelisk ke-8, jadi aku punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk ke-9. Persidangan itu semacam pembaptisan. Jisan menukar beberapa kegembiraannya, menggantikannya dengan tenang. Dia memiliki kesadaran diri yang cukup untuk memahami bahwa dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan obelisk ke-9 saat ini. Mengapa terburu-buru? Dia punya hadiah 2 tahun untuk dihabiskan, bukan? Jisan sangat puas dengan posisinya sendiri. Dia tidak lagi peduli tentang wajah yang dirasakan. Dia akan cukup bersemangat untuk bersaing dengan jenius manapun, tetapi dia benar-benar menghormati kemampuan kakaknya yang disumpah. Tanpa darah naga sejati yang diberikan Jiang Chen padanya, Jisan akan dihentikan jauh lebih awal di Felurium obelisk ke-5, atau yang ke-6 paling banyak, mungkin. Bahwa ia sekarang memenuhi syarat untuk menantang Felurium obelisk ke-9 adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan. Dibungkus dalam bagian interdimensional yang aneh, Jiang Chen menunggu waktu yang tidak ditentukan sebelum dia merasa seluruh tubuhnya rileks. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah dibawa ke hamparan ruang yang berkilauan. Lebih tepatnya, langit berbintang yang tak berujung menjadi latar belakangnya. Sungai bintang-bintang, berkilau seperti sabuk giok, berkobar dalam cahaya seperti susu. Apakah ini 6 istana warisan? Pertanyaan itu muncul dalam pikiran Jiang Chen saat dia mengamati sekelilingnya. Di dalam kubah astral yang membentang tak terhingga terdapat banyak bangunan, kuno dan besar. Usia struktur bisa dirasakan dalam arti zaman dahulu mereka memancarkan. Setiap batu dan pilar dipenuhi tradisi. Setiap langkah besar memiliki lebih dari 100.000 tahun sejarah. Setiap inci tanah memegang jejak para resi yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu. Berdiri di sebidang tanah sederhana, Jiang Chen memandang gedung-gedung tua di sekelilingnya dengan kagum. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu yang jauh melalui mimpi. Setiap kali dia mengangkat kepalanya, penggemar galaksi menyambutnya. Selamat datang di 6 istana warisan, anak muda. Itu benar, bangunan yang kamu lihat di hadapan kamu persis seperti yang kamu pikirkan. Jangan kaget, pagoda Felurium adalah karya kecerdikan yang luar biasa. Baik ilahi maupun iblis tidak dapat membedakan kebenarannya. Ia memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dalamnya, dan semua yang kamu lihat di sini hanyalah persimpangan dari misteri ruang dan waktu, dicapai melalui kedalaman formasi lain. Setiap orang yang masuk dapat melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Petik 2. Penjelasannya tidak mudah dimengerti. Jiang Chen nyaris tidak bisa memahaminya. 6 istana tradisi kemungkinan telah diciptakan oleh seorang penguasa kuno, atau bahkan beberapa, melalui banyak metode fusi dan sintesis. Dengan cara ini, sebuah kompleks besar telah didirikan dari ketiadaan. Anak muda, daerah tempatmu sekarang dikelilingi oleh 6 istana. Ketika formasi transportasi diaktifkan, kamu akan dipindahkan secara acak ke salah satunya. Namun, sebelum itu, kamu memiliki kesempatan, apakah kamu memilih untuk pergi, atau menjelajahi. Jika kamu memilih untuk pergi, kamu akan memiliki kesempatan lain untuk memasuki kembali pagoda Felurium. Jika kamu memilih untuk menjelajah lebih jauh dan gagal dalam penjelajahan kamu di istana pertama, kamu akan mendapatkan kesempatan lain untuk kembali ke pagoda pada saat itu juga. Karena itu, kebanyakan orang pintar memilih untuk menjelajah. Apakah kamu melihat diagram Taiji sebelum kamu? Area putih berarti penjelajahan, dan yang hitam berarti kepergian. Petik 2. Jiang Chen mempertimbangkannya sejenak. Jika gagal di istana pertama memberinya kesempatan lagi, apa gunanya pergi? Karena aku di sini, tidak ada alasan bagi aku untuk tidak menjelajah. Bagaimanapun juga, aku perlu memahami apa sebenarnya 6 istana ini. Keingintahuan dan keinginannya untuk menang memicu dia. Tanpa ragu, dia melangkah ke area putih dari diagram Taiji. Bagus sekali, aku mengagumi keberanianmu. Aku harap kamu akan memberikan pertunjukan yang luar biasa di yang pertama dari 6 istana. Suara itu menghilang, dan cahaya putih beku mulai bersinar di area putih di sekitar Jiang Chen. Sinarnya menyapu tubuhnya, menghamburkannya ke udara tipis. Ketika langkah Jiang Chen menyentuh tanah lagi, ia berada di salah satu istana. Kamu akhirnya di sini, anak muda. Sebuah suara tua,
Letih menghela nafas, dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terduga. Chapter 1005, Tuan Peng yang terhormat. Jiang Chen sedikit terkejut ketika mendengar suara ini. Ini bukan suara yang dia dengar sebelumnya. Sebuah suara telah membimbing semua pembudidaya sejak mereka memasuki pagoda Velurium. Itu suara yang sama sampai dia memasuki istana warisan ini. Tapi kali ini berbeda. Meskipun terdengar sama lelahnya dengan suara sebelumnya, ada jejak emosi manusia di balik suara baru ini. Itu terdengar seperti campuran dari beberapa kekhawatiran, kegembiraan dan kejutan. Dia berpikir bahwa suara-suara pagoda Velurium semuanya diatur melalui aplikasi misterius dari beberapa formasi. Jadi mengapa ada campuran perasaan yang rumit di balik suara baru ini? Mengapa itu terdengar seperti seseorang sedang berbicara dengannya secara real-time? Jiang Chen menenangkan dirinya dan mulai melihat sekeliling dengan berani. Tempat ini adalah istana yang baik-baik saja, tetapi tidak setampan dan semewah yang dibayangkannya sebelum ia masuk. Itu kuno dan misterius. Setiap inci tanah di tempat ini tampaknya telah ditandai dengan berlalunya waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Dia tidak bisa menemukan tempat di mana seseorang mungkin berbicara dengannya sama sekali. Tidak perlu mencari aku, anak muda. Kamu tidak dapat mendeteksi aku dengan kesadaran kamu saat ini. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, dan ini adalah istana pertama dari 6 istana warisan, Istana Skikun. Petik 2. Istana Skikun. Apakah kamu benar-benar orang yang nyata, senior? Atau kamu adalah suara formasi? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berkedip. Apakah ada keraguan bahwa aku nyata? Suara itu tertawa masam. Dikatakan begitu, kurasa aku tidak bisa disebut orang sungguhan. Itu karena aku hampir tidak lebih dari setitik semangat sejati saat ini. Petik 2. Oh, maksud kamu apa? Suara itu menghela nafas. Itu cerita yang panjang. Kamu yakin ingin mendengarnya? Ini adalah cerita panjang yang berlangsung setidaknya 3 hingga 5 tahun. Tidak aneh jika melampaui itu. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen berubah ketika dia mendengar jawaban ini. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Kalau begitu lupakan saja. Mengapa kamu tidak hanya mengambil poin-poin penting dan memberi tahu aku? Petik 2. Poin penting. Aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 100.000 tahun, dan pada titik ini semua yang ada di dunia ini hanyalah awan mengambang bagi aku, termasuk apa yang kamu sebut poin penting. Aku akan mempersingkat ini. Pertama, aku ingin mengucapkan selamat kepada kamu. Kamu adalah anak muda ketiga selama 100.000 tahun terakhir yang berhasil mencapai Istana Skikun. Kamu juga jenius termuda dari semuanya. Tes, kamu bahkan belum berusia lebih dari 30 tahun, namun kamu masih dapat melangkah ke 6 istana warisan. Aku ingin tahu mengapa aku merasa bahwa kamu sedikit berbeda dari 2 pendatang sebelumnya. Pria tua itu tampaknya telah diganggu oleh Jiang Chen. Suara malasnya menjadi sedikit lebih energi dari sebelumnya. Kamu tahu usia aku yang sebenarnya, senior. Jiang Chen sedikit terkejut. Pria tua itu tertawa. Apakah kamu bercanda? Aku tahu pakaian dalam seperti apa yang kamu kenakan saat kamu melangkah ke tempat ini, apalagi usia kamu yang sebenarnya. Petik 2. Jiang Chen juga tertawa masam ketika mendengar jawaban ini. Dia tahu bahwa sama sekali tidak ada masalah bagi seorang ahli untuk melihat melalui usia sejati seorang pembudidaya sekuler setelah mereka mencapai ketinggian kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, kultivasi senior ini kemungkinan besar bahkan melebihi kaisar besar seperti Kaisar Pifau. Lagi pula, penyamaran Jiang Chen cukup baik sehingga menipu para ahli tingkat kaisar. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Muda Zen lebih muda dari biasanya, tetapi tidak ada yang tahu persis seberapa muda dia. Namun, penguasa Istana Skikun mampu melihat menembusnya sepenuhnya. Bukan rahasia dia adalah rahasia bagi orang tua ini, tetapi dia bahkan belum melihat wajah orang tua ini. Jiang Chen merasa sangat tertekan pada saat ini. Itu sama sekali tidak adil. Dia tidak keberatan dengan gangguan privasi ini. Dia adalah tamu di wilayah tuan rumahnya sekarang, dan dia harus mengikuti aturan. Dia tersenyum canggung dan bertanya, kamu tentu suka bercanda, senior. Bolehkah aku mendapat kehormatan mengetahui nama kamu? Petik 2. Nama aku adalah Yang Mulia Master Peng. Ingat baik-baik, anak muda. Kamu sedikit menarik, lebih menarik daripada salah satu dari 2 orang yang datang sebelum kamu. Yang sedang berkata, jika kamu berencana untuk menantang istanaku, aku tidak akan gampang padamu hanya karena kamu menarik, oke.
Tuan Peng yang terhormat berkata sambil tertawa aneh. Jiang Chen sejak awal tidak mengharapkannya. Yang sedang berkata, dia masih tidak tahu apa 6 istana warisan, atau hubungan mereka dengan pagoda Velurium. Peng Senior, tolong maafkan aku jika aku mengatakan bahwa aku benar-benar bingung dan bahwa aku tidak memiliki pengetahuan mengenai 6 istana warisan ini di kepala aku sama sekali. Tidakkah kamu harus menghilangkan keraguanku terlebih dahulu sebelum kita memulai sesuatu? Petik 2. Memang benar bahwa Jiang Chen sangat bingung sekarang, sebuah tantangan bukanlah hal yang buruk, tetapi dia tidak mau bermain dalam permainan orang tua itu sementara benar-benar buta. Baiklah, kurasa kamu belum merusak pemandangan sejauh ini, jadi aku akan memberitahumu beberapa hal yang mungkin perlu kamu ketahui. Seperti yang disarankan oleh nama, 6 istana warisan, ada total 6 istana di tempat ini. 6 istana warisan adalah inti sejati yang mengelilingi dan melindungi pagoda Velurium, dan kami, penguasa 6 istana bertanggung jawab untuk melindungi 6 istana warisan. Kami tidak memiliki kebebasan, dan kami tidak diizinkan meninggalkan pos kami. Kebebasan hanya mungkin terjadi jika master baru menggantikan pagoda Velurium. Petik 2. Kebebasan. Apakah kamu dipaksa menjadi peran kamu, senior? Jiang Chen bertanya dengan heran. Duh, siapa yang waras mereka ingin tinggal di tempat menyebalkan ini selama 1 atau 200.000 tahun jika mereka tidak dipaksa? Lebih buruk lagi, kami tidak diizinkan untuk bergerak terlalu banyak atau melampaui area yang telah ditentukan seperti kura-kura. Petik 2. Tapi mengapa? Jiang Chen tumbuh lebih bingung. Kami tidak tahu kapan pagoda Velurium akan menyambut tuan barunya. Sekuat kita, bahkan umur kita pun tidak terbatas. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain menggunakan seni rahasia dan membatasi 1 tahun aktivitas fisik menjadi 1 hari. Itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan tingkat kehilangan kekuatan hidup kita. Kami akan sudah mati bahkan jika kami benar-benar kura-kura dengan umur 10.000 tahun. Sudah lebih dari 100.000 tahun, kamu tahu. Petik 2. Jiang Chen tiba-tiba tersadar setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Dia bisa mengerti apa yang dia maksud. Kembali ke katakombe tanpa batas di bawah kerajaan timur, Monkey dan orang-orangnya terjebak dalam formasi. Satu-satunya alasan mereka berhasil bertahan hingga hari ini adalah karena mereka telah menggunakan berbagai seni rahasia. Jenis seni rahasia ini agak menyiksa. Bayangkan memiliki aktivitas fisik sepanjang tahun menyusut menjadi hanya 1 hari. Ini berarti bahwa kultivator yang menggunakan seni ini hanya dapat melakukan aktivitas sehari dalam setahun penuh. Bagaimana membosankannya hidup seperti ini tahun demi tahun. Namun, manfaatnya sangat besar. Jika waktu 1 tahun menyusut menjadi 1 hari, maka pembudidaya hanya akan hidup selama beberapa ratus ribu hari meskipun beberapa ratus ribu tahun telah berlalu. Beberapa ratus ribu hari diterjemahkan menjadi hanya beberapa ratus tahun saja. Jumlah waktu yang hilang itu tidak penting bagi ahli tingkat ini. Senior, kamu bilang kamu semua dipaksa ke dalam peranmu. Siapa orang yang melakukan ini padamu? Petik 2. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tuan Peng yang terhormat terdengar tertekan. Tuan Pagoda Velurium adalah orang yang melakukan ini pada kita, tentu saja. Bajingan tua itu, dia bahkan melarang kita menyebutkan namanya. Tapi lalu bagaimana? Jika aku tidak bisa menyebutkan namanya, maka aku akan memanggilnya bajingan tua. Bajingan licik, licik. Petik 2. Maksud kamu apa? Kedengarannya tidak licik ada hubungannya dengan memaksa kamu masuk ke peran kamu. Petik 2. Tuan Peng yang terhormat menghela nafas. Yah, kurasa kita tidak dipaksa secara teknis dalam peran kita. Masalahnya, aku punya perasaan bahwa aku tertipu olehnya. Ah, satu slip benar-benar menyebabkan kesedihan abadi. Sai, dulu aku sering memamerkan diri agar tidak tertandingi dalam kecepatan. Suatu hari, bajingan tua ini datang kepada aku dan mengatakan bahwa dia ingin membalap aku. Karena pasak ras ini adalah harta yang sangat menggoda aku setuju untuk bertaruh, dan begitu saja, aku kehilangan seluruh kebebasan aku seumur hidup. Muram, benar-benar menyedihkan. Petik 2. Menilai dari nada Tuan Peng yang terhormat, Jiang Chen secara kasar menebak sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Jika dia tidak salah, Tuan Peng yang terhormat ini ditipu oleh pencipta pagoda Velurium dan jatuh ke dalam perangkap, sehingga kalah dalam balapan. Begitulah Yang Mulia Master Peng kehilangan kebebasannya dan menjadi salah satu pelindung pagoda Velurium. Apakah kamu mengerti sekarang, nak?
Jiang Chen mengekang kembali keinginannya untuk tertawa dan mengangguk patuh. Kurang lebih, ya, fakta bahwa kamu telah menepati janji dan menerima kekalahan kamu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya dalam hal perjudian, senior. Aku berani mengatakan bahwa kamu adalah orang yang berbudi luhur mengingat kamu dapat dipercaya. Petik 2. Tuan Peng yang terhormat telah terperangkap di sini selama lebih dari 100.000 tahun, dan wajar saja kalau dia bosan karena akalnya. Itulah sebabnya air mata hampir muncul di matanya ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. Sudah berapa tahun sejak dia mendengar kata-kata hangat seperti itu. Meskipun sanjungan itu tidak bagus, ia telah bosan dengan kebosanan selama setidaknya 100.000 tahun. Bahkan sanjungan terburuk akan terdengar seperti kata-kata dewa baginya. Itulah sebabnya Tuan yang terhormat Peng merasa sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menghapus senyum di wajahnya. Aku mengerti bahwa wawasanmu cukup bagus, nak. Itu adalah sifat yang langka untuk dimiliki. Saat aku masih bepergian ke dunia, aku belum pernah bertaruh. Aku mungkin telah kehilangan taruhan sesekali, tetapi aku telah dan tidak akan pernah kehilangan kehormatan aku. Petik 2. Nah, begitulah seharusnya seorang senior bertindak. Bocah ini terkesan. Pada titik ini Jiang Chen menyadari bahwa lelaki tua ini senang mendengar pujian. Kamu orang yang menarik, nak. Karena aku merasa sangat baik hari ini, aku akan berbicara sedikit lebih banyak tentang 6 istana warisan. Dengan memasuki Six Palace of Heritage, kamu telah memenangkan hak untuk mendapatkan warisan Pagoda Feluriam. Tapi itu saja, jika kamu benar-benar ingin mewarisi Pagoda Feluriam, kamu harus melalui tantangan yang disajikan oleh masing-masing dari 6 istana warisan terlebih dahulu. Petik 2. Jiang Chen sedikit mengangguk. Dia sudah menduga bahwa ini adalah kasus sebelumnya. Perlu diingat bahwa tidak semua pelindung istana sama baiknya dengan aku. Yang sedang berkata, kamu adalah anak yang cerdas. Aku ragu kamu akan dibenci oleh salah satu pelindung istana. Namun, jika kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa, maka tidak masalah jika semua orang di sini membenci kamu. Itu karena ke-6 pelindung 6 istana warisan telah bersumpah pada iblis batin mereka bahwa mereka tidak akan pernah mengabaikan aturan karena preferensi pribadi. Oleh karena itu, bahkan jika aku sangat menyukai kamu, kesulitan tantangan yang akan kamu hadapi segera adalah sama dengan 2 penantang sebelumnya yang memasuki 6 istana warisan. Dalam hal ini, aku akan selalu bersikap adil. Petik 2. Jiang Chen mengerti betapa ketatnya aturan 6 istana warisan dari peringatan berulang guru terhormat Peng bahwa ia tidak akan mudah menghindarinya. Aku tidak bisa meremehkanmu, tapi aku bisa memberimu beberapa tip ramah dalam batas-batas aturan. Sejujurnya, aku berharap setiap jenius yang memasuki tempat ini untuk berhasil tidak peduli seberapa besar aku tidak suka mereka. Jika tidak ada yang berhasil, kami tidak akan dapat memenuhi akhir dari taruhan kami dan menyelesaikan tanggung jawab kami. Kami tidak akan bisa mendapatkan kebebasan juga. Petik 2. Mencoba mendapatkan kebebasan. Kenapa begitu? Jiang Chen bingung dengan ini. Oh, ini sangat sederhana. Skema bajingan tua itu kedap air. Tidak hanya dia ingin kita melindungi 6 istana warisan ini, dia bahkan meminta agar kita membantu master baru Pagoda Feluriam selama 10.000 tahun. Dia benar-benar berencana memperbudakku seumur hidupku, bajingan tua itu. Sial padaku karena dirasuki oleh keserakahan dan jatuh karena perangkapnya yang licik. Tuan Peng yang terhormat terdengar seperti dia bersumpah dengan gigi terkatup, tetapi karena suatu alasan Jiang Chen merasa bahwa dia tidak benar-benar membenci mantan penguasa Pagoda Feluriam. Nada suaranya tidak benar. Tentu saja, ini hanya perasaan Jiang Chen. Tapi senior, jika kamu benar-benar membenci senior itu, tentunya kamu tidak akan melakukan pekerjaan yang ceroboh ketika kamu melayani master baru yang dia minta kamu bantu, kan? Yah, tentu saja tidak. Aku mungkin membenci bajingan tua itu, tetapi aku bertaruh dan aku adalah pria yang menepati janji aku, jadi aku tidak membencinya sebanyak itu. Juga, sejujurnya, jika bukan karena bajingan tua itu, tidak ada yang tahu apakah kita bisa selamat dari malapetaka iblis kuno. Kamu memenangkan beberapa dan kamu kehilangan beberapa. Kurasa, Tuan Peng yang terhormat terdengar sedikit sedih di sini. Dia sepertinya mengingat sesuatu dari waktu yang sangat lama.